Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas materi yang terakhir ya, lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, jarak dalam ruang kali ini yang kita bahas yang terakhir itu ada jarak garis ke bidang dan jarak bidang ke bidang. Langsung saja kita mulai ya, ini jarak dalam ruang yang kelima. Nah, itu jarak garis ke bidang. Nah, langkah-langkah untuk mencari jarak garis ke bidang adalah sebagai berikut. Misalkan diketahui garis G dan bidang V. Maka langkah yang pertama adalah pilih titik pada garis G. Misalkan titiknya adalah titik P. Yang kedua, hitunglah jarak titik P ke bidang V, di mana merupakan jarak garis G dengan bidang V. Jadi di sini yang ditanya yang diketahui itu pasti garis G dengan bidang V itu adalah saling sejajar ya. Nah, contoh yang pertama ya, misalkan saya punya kubus ABCDEFGH seperti ini. Nah, yang ditanya adalah jarak antara garis AD dengan bidang BCGF. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah memilih titik, salah satu titik di garis AD, misalkan titik A. Nah, jadi intinya kalau bisa mencari jarak itu adalah tegak lurus ya. Jadi di sini kita dari titik A di sini karena garis AD dan garis bidang BCGF ini sejajar, maka kita cukup mencari jarak antara titik dengan bidang. Nah, jadi sini titik A ini ke bidang BCGF ini yang mana? Nah, dari titik A ke bidang BCGF ini tegak lurusnya itu adalah garis AB. Nah, garis AB ini tegak lurus dengan bidang BCGF. Maka jarak antara garis AD dan BCGF itu dapat diwakili oleh garis AB. Itu ya. Contoh yang kedua, masih kubus yang sama. Ya, misalkan yang ditanya itu adalah jarak garis CG dengan bidang BDHF. Seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, sama seperti sebelumnya. Di sini kita memilih salah satu titik di garis ini, garis CG, ya misalkan titik C. Ya. Nah, dari titik C ini kita akan mencari jaraknya itu ke bidang BDHF. Nah, dari sini kita harus menarik garis dari titik C ini ke salah satu garis pada bidang BDF, yaitu misalkan garis BD. Saya pilih garis BD. Nah, maka garis titik C ini ke garis BD itu supaya tegak lurus di mana bertemunya, berpotongannya ya. Nah, tentu masih ingat dengan diagonal persegi ya. Misalnya di sini ada ABCD. Nah, di sini diagonal BD ya, BD. Nah, dari titik C ini supaya tegak lurus ini harus kemana? Harus ke tengah-tengahnya. Udah, setelah itu kita menarik garis lagi yang tegak lurus dengan BD tapi berada pada bidang BDF. Itu garisnya di sini. Nah, sini titik tengah-tengahnya ini. Seperti itu. Nah, di sini garis yang di sini, garis yang ini sama garis yang di sini itu saling tegak lurus. Maka segitiga ini ya, yang kita bikin segitiga, maka dari titik C yang siku-siku ke garis ini apa? Ya garis ini sendiri. Itu adalah dari titik C ke tengah-tengah BD. Maka jarak garis CG dengan bidang BDHF itu dapat diwakili oleh garis dari titik C ke pertengahan BD. Itu ya. Nah, contoh selanjutnya ya. Ketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 1. Nah, yang ditanya adalah jarak antara garis HF dengan bidang BDG. Seperti ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah memilih titik, salah satu titik dari garis HF. Misalkan titiknya itu adalah titik tengah-tengahnya HF. Titik P ya, misalkan. Nah, kemudian kita menarik garis, mencari jarak antara titik P dengan bidang BDG. Nah, diingat-ingat langkah untuk mencari jarak antara titik dengan bidangnya. Nah, caranya adalah apa? Pertama, kita memilih salah satu garis di bidang BDG. Misalkan garis saya yang paling mudah, misalkan garis BD.
Nah, langkah pertama adalah menarik garis dari titik P ini yang tegak lurus dengan garis BD. Itu di mana? Yaitu di tengah-tengahnya garis BD ya. Karena garis HF ini kan sama garis BD saling sejajar. Ya. Jadi kalau misalnya di sini di tengah-tengahnya bidang EFGH titik P-nya, maka titik yang tegak lurus dengan garis BD juga akan di tengah-tengahnya garis BD. Itu. Nah, seperti ini misalkan titik perpotongannya adalah titik Q. Jadi titik Q-nya ada di tengah-tengahnya garis BD ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita menarik garis lagi yang tegak lurus dengan BD, namun berada pada bidang BDG. Yaitu apa? Nah, karena bidang BDG ini adalah segitiga sama sisi, maka kalau misal kita punya titik tengah dari sisi di sini, maka garis yang tegak lurus dengan garis BD ini adalah dari titik tengah ini ke titik ujungnya di sini ya. Jadi sama aja kayak garis tingginya sih segitiga sama sisi itu. Jadi dari Q ke G ya. Seperti itu. Nah, maka yang langkah terakhir adalah kita mencari jarak antara titik P dengan garis GQ ya. Kita dengan memanfaatkan segitiga PQG. Nah, gambar dulu sini P, sini G, sini Q. Nah, sikus juga di mana? Sikus juga ada di P. Karena garis PG dengan garis QP itu tegak lurus ya. Nah, tegak lurus ya. Karena garis PG itu kan tegak lurus dengan bidang BDHF. Ya jelas ya, karena sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Nah, karena dia tegak lurus dengan bidang BDHF, maka dia tegak lurus dengan garis yang ada di bidang BDHF, seluruh garis. Termasuk garis PG. Seperti ini. Nah, panjang PG itu karena G ini ke tengah-tengahnya garis HF, maka karena HF ini adalah diagonal, ya, diagonal sisi, maka GP ini adalah setengah dari diagonal sisi. Ya, berarti di sini adalah setengah pangkat 2. Nah, panjang PQ itu adalah karena PQ ini adalah titik P itu tengah-tengahnya HF dan Q tengah-tengahnya BD ya. Maka dia panjangnya itu sama dengan panjang rusuk, itu 1. Nah, panjang GQ ini sama aja kayak dari titik G ini ke tengah-tengah bidang ABCD, yaitu titik Q itu di tengah-tengah bidang ABCD. Nah, masih ingat rumusnya apa? Rumusnya adalah setengah kali rusuk kali akar 6. Jadi di sini adalah setengah, rusuknya adalah 1, akar 6. Jadi setengah akar 6. Nah, dari sini yang kita cari adalah dari titik P ke garis GQ. Nah, misalkan di sini titiknya itu titik T. Nah, jadi di sini panjang PT ini adalah sama aja kayak jarak antara titik P ke garis GQ. Jadi sama aja titik P ke bidang BDG. Atau dengan kata lain, garis PT ini mewakili jarak antara garis HF dengan bidang BDG. Nah, jadi kita cari panjang PT ini berapa dengan menggunakan perbandingan luas segitiga. Jadi di sini luas segitiganya adalah alasnya adalah yang pertama alasnya adalah PG dan tingginya adalah PQ. Itu sama dengan setengah alasnya adalah GQ, tingginya adalah PT. Jadi di sini setengahnya bisa coret. PG-nya adalah setengah K2. PQ-nya adalah 1. GQ-nya adalah setengah K6. PT-nya yang dicari. Jadi dari sini setengahnya bisa coret lagi. Nah, di sini PT sama dengan akar 2 per akar 6. Nah, akar 2 per akar 6 ini bisa disederhanakan jadinya 1 per akar 3. Ya, atau sepertiga akar 3. Jadi panjang PT adalah sepertiga akar 3. Atau jarak antara HF dengan bidang BDG adalah sepertiga akar 3. Seperti itu ya. Oke, materi terakhir kita yaitu jarak bidang ke bidang. Misalkan bidang V dengan bidang W ya diketahuinya. Nah, yang pasti bidang V dengan bidang W itu saling sejajar. Langkah-langkah untuk mencari jarak bidang V dengan bidang W itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih garis pada bidang V, misalkan garisnya itu adalah garis K. Yang kedua, hitunglah jarak antara garis K dengan bidang W, di mana jarak antara garis K dengan bidang W itu mewakili jarak antara bidang V dengan bidang W. Nah,
Saya punya contoh, misalkan diketahui kubus ABCD EFGH seperti ini. Nah, yang ditanya adalah jarak antara bidang ADHE dengan bidang BCGF. Nah, langkahnya adalah kita memilih satu garis di bidang ADHE, misalkan garis AD. Nah, setelah itu kita harus mencari jarak garis AD ini ke bidang BCGF. Nah, sebelumnya sudah dibahas jarak garis ke bidang. Contohnya ada yang garis AD ke bidang BCGF. Nah, jaraknya ini adalah kita pilih salah satu titik di garis AD, misalkan titik A. Nah, dari titik A ini kita tarik garis yang tegak lurus dengan bidang BCGF, yaitu garis AB. Jadi garis AB ini mewakili jarak antara bidang ADHE dengan bidang BCGF. Contoh berikutnya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang lusuk 1. Ketahui titik P itu titik tengah AE, titik I adalah tengah-tengahnya BF, titik R di tengah-tengahnya CG, dan titik S di tengah-tengahnya DH. Nah, yang ditanya adalah jarak antara bidang PQGH dengan bidang ABRS. Nah, langkah pertama adalah kita memilih salah satu garis pada salah satu bidang. Misalkan kita pilih garis pada bidang PQGH. Misalkan garisnya adalah garis PQ. Dari garis PQ ini kita pilih salah satu titik, ya misalkan titiknya titik Q. Kemudian dari titik Q ini kita cari jaraknya ke bidang ABRS. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita mencari garis dari titik Q yang tegak lurus dengan salah satu garis yang ada di bidang ABRS. Misalkan di sini dari titik Q ini ke garis AB, yaitu garis QB. Nah, garis QB ini tegak lurus dengan garis AB. Jadi garis QB. Nah, garis QB dengan garis AB berpotongan di titik B. Nah, maka selanjutnya kita mencari garis yang tegak lurus dengan garis AB di titik B dan berada pada bidang ABRS. Nah, dalam hal ini adalah garis BR. Karena garis AB ini kan tegak lurus dengan bidang BCGF. Nah, karena garis BR ini terletak pada bidang BCGF, maka garis AB ini tegak lurus dengan garis BR. Nah, sekarang kita harus mencari jarak antara titik Q dengan garis BR. Di mana jarak antara titik Q dengan garis BR ini mewakili jarak antara bidang PQGH dengan bidang ABRS. Nah, perhatikan persegi BCGF ya, bidang yang di samping ini. Nah, sini titik Q itu ada di sini. Ini titik R. Nah, kita perhatikan segitiga BQR. Nah, sini Q ini kan tengah-tengahnya ini, R juga tengah-tengahnya ini, maka garis QR ini dia sejajar dengan garis BC ataupun garis GF. Nah, maka panjangnya ini juga sama, karena di sini tengah-tengah, sini juga tengah-tengah. Jadi panjangnya juga sama, yaitu 1. Nah, karena dia sejajar dengan garis FG atau BC, maka dia juga akan tegak lurus dengan BF. Ya, termasuk QB ini juga tegak lurus dengan QR ya. Jadi di sini siku-siku. Nah, karena di sini tengah-tengahnya, maka panjang QB ini setengah. Setengah dari rusuk-rusuknya adalah 1. Nah, panjang BR ini adalah, kalau diingat, dari sini adalah titik ke tengah-tengah garis yang sebidang. Jadi ini panjangnya itu adalah apa? Setengah rusuk kali akar 5. Jadi di sini adalah setengah, rusuknya adalah 1 kali akar 5. Jadi setengah akar 5 panjang BR. Nah, yang kita cari adalah jarak antara titik Q dengan garis BR. Ini kita tarik garis yang tegak lurus. Nah, kita gunakan prinsip perbandingan luas segitiga. Jadi di sini kita bisa gunakan mencari luas segitiga BQR ini dengan alas.
1 QR ya, dikali BQ sama dengan luas segitiga yang alasnya adalah BR. Oh ya, di sini misalkan sini titiknya adalah titik T. Jadi di sini dikalikan tingginya adalah T. Maka di sini setengahnya bisa coret. QR-nya adalah 1, BQ-nya adalah setengah, sama dengan BR-nya adalah setengah kali 5 T yang dicari. Jadi di sini setengahnya bisa coret, berarti T itu sama aja 1/5 atau 1/5 akar 5. Jadi jarak antara Q ke garis BR yaitu QT adalah jarak yang mewakili dari bidang PQGH dengan bidang ABRS. Contoh terakhir, diketahui limas persegi ABCD, DABCD dengan panjang sisi di alasnya itu, panjang rusuknya alasnya itu adalah 1, dan panjang rusuk tegaknya itu TA, TB, TC, dan TD panjangnya 2. Jadi semuanya ini TA, TB, TC, sama TD ini panjangnya 2 ya. Nah, diketahui titik P itu tengah-tengahnya AT, titik Q tengah-tengahnya TB, titik R tengah-tengahnya TC, titik S tengah-tengahnya titik. Nah, yang ditanya adalah jarak antara bidang ABCD dengan bidang PQRS. Nah, jadi bidang ABCD dengan bidang PQRS ini saling sejajar ya. Nah, cara mencari jaraknya bagaimana? Nah, kita lakukan langkah-langkah yang sama ya. Kita memilih garis pada salah satu bidang ini, misalkan bidang PQRS. Nah, kita pilih garis PQ. Nah, dari garis PQ ini kita pilih salah satu titik. Misalkan titik Q. Nah, kemudian dari titik Q itu kita tarik garis yang tegak lurus ke salah satu bidang ABCD. Ke salah satu garis yang ada di bidang ABCD ya. Nah, misalkan garis apa? Misalkan garis BC misalkan. Nah, garis BC. Nah, garis tegak lurus BC-nya mana ya? Garis sini. Nah, ini kita belum tahu gimana caranya. Nah, kita nggak tahu di mana posisinya. Nah, ini akan kita cari nanti. Nah, setelah itu dari titik ini berpotongannya berarti garis ini, misalnya di sini titik 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 M. Nah, garis QM dan garis BC ini berpotongan di titik M. Nah, dari titik M ini kita tarik garis lagi yang tegak lurus dengan BC, tapi masih berada pada bidang ABCD. Yaitu garis apa? Garis yang sejajar dengan garis AB. Ini misalkan titiknya adalah titik N. Nah, jadi kita tinggal mencari jarak antara titik Q ke garis MN. Jadi, jarak antara garis Q ke garis MN ini mewakili jarak antara bidang PQRS dengan bidang ABCD. Sekarang kita harus mencari panjang panjang QM ya. Kita cari dulu coba. Dengan memperhatikan segitiga TBC. Nah, titik kita ada di tengah-tengah TB di sini. TR juga di sini. Garis QR ini karena posisinya di tengah-tengah ya, ingat dari sifat segitiga kalau misalnya sini di tengah-tengah, di sini juga di tengah-tengah, otomatis garis QR itu sejajar dengan garis BC. Nah, maka panjangnya pun akan setengahnya kayak gitu ya. Jadi di sini garis dari titik Q ke garis BC ini otomatis kalau misalnya ini kita tarik garis segitiga TBC itu kan merupakan segitiga sama kaki ya, TB sama TC kan 2. Jadi di sini garis tingginya ini terbagi 2. Ini sama sini sama panjangnya. Nah, yang titik Q juga karena di sini terbagi 2 lagi, maka di sini juga terbagi 2. Jadi di sini terbagi 4. Jadi di sini titik M. Ini BM itu seperempatnya dari BC. Seperti itu. Nah, maka panjang QM ini bisa kita cari menggunakan Pitagoras ya, dari BM dengan QB ya. Jadi
siku-sikunya di sini. Karena di sini garis tinggi, di sini pasti juga tegak lurus juga di sini. Nah, jadi di sini panjang QB ini bisa kita cari dengan panjang QM ini bisa kita cari dengan Pitagoras, yaitu QB kuadrat dikurangi BM kuadrat di akar. Nah, QB itu adalah karena di sini tengah-tengahnya, maka setengah dari 2 ya, dari sini panjangnya 1 kuadrat. Nah, BM-nya ini karena tadi BM itu ada seperempatnya, berarti BC itu adalah 1, jadi di sini adalah seperempat kuadrat. Nah, di sini dihasilkan hasilnya adalah seperempat akar 15. Ya, jadi panjang QM-nya adalah seperempat akar 15. Nah, selanjutnya kita mencari panjang MN. Nah, panjang MN tadi MN itu kan sejajar dengan panjang AB ya, karena di sini M di sini BM ini seperempatnya, maka AN juga akan seperempatnya dari AD. Jadi MN ini juga pasti panjangnya sama dengan panjang AD, yaitu 1. Nah, karena Q itu merupakan tengah-tengahnya TB, ya, maka titik Q ini kalau misalnya kita proyeksikan ke bawah, dia akan berpotongan dengan garis MN. Nah, berpotongan dengan garis MN. Nah, secara tegak lurus ya, ini dengan perbandingan, misalnya di sini titiknya titik K, maka perbandingan KM dengan KN itu adalah 1:3. Jadi KM ini seperempatnya dari panjang MN. Nah, jadi panjang KM itu adalah, karena sini 1:3, berarti dia merupakan 1/4 dari MN. Nah, yaitu seperempat ya, karena MN itu adalah 1. Nah, berarti panjang, nah kita perhatikan segitiga QMK. Nah, di sini KM-nya seperempat, QM-nya itu adalah tadi seperempat akar 15. Nah, berarti panjang kaki itu merupakan jarak antara titik Q ke garis MN, atau mewakili jarak antara bidang PQRS dengan bidang ABCD. Jadi di sini kita cari panjang kakinya menggunakan Pitagoras. Berarti kaki sama dengan akar QM kuadrat dikurangi KM kuadrat. QM kuadrat itu adalah seperempat akar 15, berarti 15/16 kurangi 1/16. Ini adalah akar 14/16 atau seperempat akar 14. Jadi jarak antara bidang PQRS dengan bidang ABCD itu adalah seperempat akar 14. Seperti itu. Ya, berikut soal latihannya. Silakan kalian coba. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan di dalamnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam belajar. Sampai bertemu di video penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.